Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perawat yang tengah berjalan pelan menyusuri koridor rumah sakit. Tak lama kemudian, ia memasuki sebuah ruangan ICU yang dimana dalam ruangan tersebut ada seorang wanita tua yang sedang terbaring lemah dengan selang infus yang melekat pada hidung dan mulutnya. Perawat yang berparas cantik tersebut bukannya memberikan pertolongan pada pasien tua ini, melainkan ia tersenyum aneh dan kemudian dengan teganya menyumbat oksigen yang mengalir pada selang infus hingga membuat si wanita tua mengalami kejang dan meninggal seketika bersamaan dengan bunyi bip panjang pada alat hemodinamik yang menyatakan jantung wanita tua tersebut berhenti berdetak. Setelah mengetahui detak jantung wanita tua tersebut berhenti, perawat itu kemudian berpura-pura memanggil dokter dan para medis untuk menolong wanita tua tersebut. Ketika para medis masuk, seorang dokter yang sedang menangani wanita tua itu melihat si perawat yang terdiam sambil tersenyum aneh yang hanya memperhatikan tanpa sedikit pun mau membantu. Scene film berganti di mana saat ini kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mereka. Pria ini bernama Jeffrey yang diperankan oleh Sean Ferris sebagai suami dan ayah dari keluarga ini. Istrinya bernama Mira yang diperankan oleh Abby Cobb dan anak mereka bernama Max yang diperankan oleh Griffin Morgan, yang dalam film ini ia menderita distrofi otot yang membuat kedua otot kakinya tidak lagi berfungsi hingga membuat ia lumpuh secara permanen. Karena kedua orang tuanya harus bekerja, mau tidak mau mereka mempekerjakan babysitter untuk menjaga Max dan mengasuhnya. Singkat cerita, seorang wanita muda, cantik dan mempesona menawarkan diri untuk bekerja menjadi pengasuh Max dalam keluarga ini. Wanita ini bernama Gwen yang diperankan oleh Landon Smythe dan juga pemeran utama sebagai karakter psikopat dalam film ini. Pada awalnya, kehidupan dalam keluarga ini berjalan normal dengan kehadiran Gwen dalam rumah tersebut. Bahkan kehadirannya dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Namun ternyata diam-diam Gwen mulai terpesona dengan ketampanan Jeffrey. Tak jarang ia sering mencuri-curi pandang pada sosok suami dan ayah di keluarga ini. Suatu ketika seorang rekan kerja dan juga sahabat Mira datang berkunjung ke rumah. Sahabat Mira tersebut bernama Karen. Ketika Karen masuk, ia pun bergabung di ruang makan dengan Mira, Jeffrey, Max, dan juga Gwen. Namun tanpa sengaja, Karen menumpahkan air dari gelas dan mengenai baju kerja milik Jeffrey. Jeffrey yang kaget kemudian melepaskan pakaiannya dibantu oleh sang istri. Namun siapa sangka Gwen yang melihat Jeffrey melepaskan pakaiannya sedikit kaget, namun terpesona melihat gagahnya dada bidang milik Jeffrey. Sambil tersenyum senang, ia pun mengambil pakaian tersebut dan berencana untuk mencucinya. Ketika berada di tempat cuci, di sana Gwen mengendus-ngendus pakaian Jeffrey dan menikmati aromanya. Tapi tanpa ia sadari, Karen dari sudut ruangan melihatnya dan kemudian berlalu meninggalkan Gwen yang masih saja memanjakan indera penciumannya. Scene film berganti di mana suatu ketika Max terjatuh di belakang rumah saat dalam pengawasan Gwen. Saat insiden terjadi, walker atau alat bantu jalan milik Max patah dan perlu diganti. Saat itu juga Mira yang mengetahuinya kemudian menelpon seorang dokter untuk mengganti alat bantu yang baru buat Max. Singkat cerita, tak berapa lama dokter tersebut mengunjungi rumah Jeffrey dan Mira. Dokter ini bernama Dr. Keller. Dr. Keller meminta untuk masuk dan ingin bertemu dengan Jeffrey dan Mira sebagai pemilik rumah. Namun Gwen mencegahnya dengan mengatakan kalau Jeffrey dan Mira sedang tidak berada di rumah. Dr. Keller kemudian kembali meminta untuk mengantarkan sendiri alat bantu jalan tersebut pada Max. Namun tetap saja Gwen menolaknya dengan alasan Max sedang tidur saat ini. Walau sedikit kesal dengan perlakuan Gwen, akhirnya ia hanya bisa menitipkan alat tersebut. Ketika Dr. Keller ingin pamit, tiba-tiba ia merasa mengenali dan merasa pernah melihat Gwen sebelumnya. Dan ia bertanya kepada Gwen apakah mereka pernah bertemu. Gwen menjawab ia tidak merasa pernah bertemu dengan Dr. Keller. Walaupun sebenarnya Gwen sangat-sangat mengenali Dr. Keller, yang mana Dr. Keller adalah dokter di sebuah rumah sakit tempat Gwen bekerja sebelumnya. Mendengar jawaban Gwen, Dr. Keller pun pamit dan meninggalkan rumah tersebut. Gwen yang merasa Dr. Keller akan menjadi penghalang rencananya, di malam harinya ia mendatangi rumah Dr. Keller. Dr. Keller yang melihat Gwen dengan senang hati mempersilahkan Gwen untuk masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam, tiba-tiba dari belakang, Gwen menyuntikkan cairan sodium thiopental ke tangan Dr. Keller, di mana cairan suntik tersebut adalah cairan untuk menyuntik mati Dr. Keller secara perlahan. Sebelum Dr. Keller terkapar, Gwen memberitahukan kalau mereka sebelumnya memang pernah bertemu. Ia meminta Dr. Keller untuk mengingat-ingat kembali kejadian di rumah sakit beberapa tahun yang lalu, di mana seorang pasien tewas karena perbuatannya. Setelah melakukan aksinya, Gwen pergi meninggalkan Dr. Keller yang mulai terkapar lemah menunggu ajalnya.
Semenjak saat itu membuat perilaku Gwen semakin tak terkendali, di mana suatu malam Mira mendapatkan panggilan dari seorang pria yang mengaku dirinya bernama David. Namun siapa sangka si penelpon yang bernama David tersebut bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita yang menyamar sebagai pria bernama David. Nah, ternyata pelaku tersebut adalah Gwen yang menggunakan sebuah aplikasi pengubah suara dan menggunakannya untuk mengerjai Mira. Awalnya Mira agak sedikit curiga karena saat Mira meminta untuk video call pada David menolaknya dengan alasan jaringan internet di tempat ia tinggal sedang dalam gangguan, sehingga ia hanya mengirimkan sebuah foto dirinya pada Mira namun dengan resolusi yang sangat rendah. Semenjak kejadian itu, Mira sering berkomunikasi dengan Gwen sebagai David tanpa diketahui oleh Jeffrey, suaminya. Komunikasi antara Mira dan David dijadikan Gwen untuk mempengaruhi Jeffrey, di mana saat itu Gwen hendak beranjak menuju kamarnya. Namun di tangga, ia bertemu dengan Jeffrey. Di sana ia mengatakan kalau Mira saat ini sedang berselingkuh dengan seorang pria bernama David. Jeffrey yang mendengar hal itu tidak begitu saja percaya, namun ia tetap berterima kasih pada Gwen karena telah perhatian pada keluarga mereka. Dengan genitnya, Gwen mencari kesempatan memeluk Jeffrey yang merasa bingung dengan apa yang dilakukan Gwen padanya. Keesokan paginya, Gwen mendadak sangat rajin sekali. Di dapur yang memasak dan membuat sarapan, Jeffrey yang masuk ke dapur kaget melihat Gwen melakukan semua itu. Di sana Jeffrey memuji Gwen karena sangat peduli pada keluarga kecilnya. Bahkan Jeffrey memuji Gwen dengan mengatakan ia lebih pantas menjadi seorang ibu rumah tangga. Mendengar hal itu membuat Gwen sangat tersanjung dan salah mengartikan keadaan. Gwen mulai mencoba mencari kesempatan menyentuh tangan Jeffrey. Tapi sayangnya aksinya berhenti karena saat itu juga Mira masuk ke dapur. You are such a good guy, Todd. Don't. Todd. Hey, sweetheart. Sementara itu aksi Gwen semakin menggila, di mana seperti biasa ia membantu mempersiapkan sarapan. Namun dengan sengaja ia memasukkan obat tidur dalam minuman Mira. Hal itu ia lakukan secara terus-menerus hingga membuat Mira setiap harinya hanya bisa tertidur lemah, terlihat seperti orang yang sedang sakit. Melihat kondisi Mira membuat Jeffrey kasihan pada istrinya. Jeffrey berpikir Mira terlalu memaksakan bekerja hingga membuatnya jatuh sakit. Namun di suatu pagi, betapa kagetnya Jeffrey ketika ia hendak pamit pada sang istri untuk mengantarkan Max ke sesi terapi. Ia melihat Mira masih terbaring tidur di sofa dengan handphone yang masih berada di genggaman tangannya. Saat Jeffrey hendak melepaskan handphone tersebut dari genggaman tangan Mira, ia membaca satu pesan teks singkat dari David, di mana dalam pesan tersebut David mengajak Mira untuk bertemu di sebuah kafe. Hal itu membuat Jeffrey shock dan pergi meninggalkan Mira dengan penuh rasa cemburu yang berkecamuk dalam pikirannya. Scene film berganti di mana saat ini rumah dalam keadaan sepi. Hanyalah Gwen sendiri di rumah yang sedang membersihkan perabotan. Tiba-tiba Karen datang untuk mengantarkan berkas laporan kerja pada Mira. Ketika Karen masuk, Gwen mencegatnya dengan mengatakan bahwa Mira sedang tidak berada di rumah. Gwen setengah memaksa agar Karen baiknya menitipkan berkas tersebut padanya. Mendengar larangan tersebut membuat Karen merasa risih karena tidak seharusnya Gwen melarangnya untuk memasuki rumah Mira. Karena emosi, akhirnya Karen memberitahukan tentang kelakuan Gwen yang sangat menjijikkan beberapa hari yang lalu, di mana Karen telah mempergokinya sedang mengendus-ngendus pakaian milik Jeffrey. Karen juga memperingatkan jika terjadi sesuatu dengan keluarga Mira dan Jeffrey, maka Karen yang akan menjadi saksinya. Mendengar aksinya telah diketahui oleh Karen, dengan terpaksa ketika Karen beranjak pergi keluar untuk pulang, dari belakang Gwen mengambil vas bunga yang terbuat dari bahan kaca dan kemudian dihantamkan tepat mengenai kepala bagian belakang Karen, sehingga membuat Karen tak sadarkan diri dan jatuh ke lantai. Malam harinya, Jeffrey yang seharian berada di luar rumah pulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia masuk ke dalam dengan keadaan mabuk parah karena frustasi dengan perlakuan sang istri yang ia anggap telah berselingkuh. Ketika sudah berada di dalam, dia disambut oleh Gwen yang sedang menuruni anak tangga. You been drinking? Yeah, I bet. Gwen membantu Jeffrey untuk menaiki anak tangga menuju ke lantai atas dengan menopang dengan Jeffrey menggunakan bahunya. Ketika sudah berada di atas, Gwen melepaskan jaket yang digunakan oleh Jeffrey sambil berjalan memasuki kamar. Di dalam kamar, ia mencoba melepaskan pakaian yang digunakan oleh Jeffrey. Jeffrey yang masih setengah sadar menolak Gwen melakukan itu.
Namun tak berapa lama kelakuan wanita cantik gila ini malah semakin menjadi. Berharap ingin bercocok tanam dan menginginkan jagung bakar milik Jeffrey diolesi saus pedas asin miliknya, seketika menjadi beringas dan mencoba mencumbu Jeffrey saat itu juga. Namun sayangnya aksinya lagi-lagi tak diinginkan oleh Jeffrey. Akhirnya Gwen pun meninggalkan Jeffrey dalam kamar dengan penuh kekecewaan, menyisakan saus pedas asin. Keesokan paginya, Mira yang saat ini terbangun dari sofa melihat botol minumannya tadi malam yang masih berada di atas meja. Yang merasa aneh dengan dirinya yang setiap kali bangun pagi selalu merasa pusing. Ia pun penasaran dengan minuman yang selalu dipersiapkan Gwen untuknya. Kebetulan pagi itu Gwen sedang mengantarkan Max ke tempat terapi. Hal itu membuat Mira mencoba masuk ke dalam kamar Gwen dan mencari tahu siapa Gwen sebenarnya. Ketika ia sudah masuk, ia tanpa sengaja menemukan berbagai jenis obat tablet yang disembunyikan oleh Gwen di bawah ranjang tempat tidurnya. Salah satu obat tersebut adalah obat tidur yang ternyata selama ini digunakan oleh Gwen untuk membius Mira dengan mencampurnya pada minumannya. Akhirnya Mira mencoba mendokumentasikan obat-obatan tersebut dengan merekam video sebagai bukti pada polisi. My name is Mira Boyd, and I'm making this. Setelah itu Mira menanyakan Jeffrey dan menanyakan keberadaannya. Namun Jeffrey sedikit sinis menjawab telepon Mira karena tentu saja perasaannya masih dilanda sakit hati pada sang istri. Jeffrey kemudian bertanya kepada Mira apakah benar ia berselingkuh dengan David. Mira menjawab bahwa Jeffrey hanya salah paham. Semua ini adalah rencana jahat Gwen yang mencoba merusak segalanya. Setelah mengatakan itu Mira menutup telepon karena ia buru-buru ingin segera ke kantor polisi untuk melaporkan Gwen. Namun baru saja Mira bergegas menuruni anak tangga, secara bersamaan Gwen pulang dan melihat gerak-gerik Mira yang terlihat mencurigakan, seperti buru-buru ingin pergi meninggalkan rumah. Gwen yang merasa aksi dan penyamarannya telah diketahui oleh Mira membuat Gwen menahan kunci mobil yang berada di atas meja. Mira? Max isn't at physical therapy. Kemudian Gwen mengancam Mira dengan mengatakan bahwa saat ini Max tidak berada di tempat terapi. Jika kamu masih ingin melihat Max, hentikan rencanamu melapor ke polisi. Kalau tidak, Max yang akan menjadi taruhannya. Mira yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dibawa oleh Gwen ke suatu tempat untuk melihat Max. Di dalam perjalanan di dalam mobil, Mira bertanya kepada Gwen kenapa Gwen melakukan ini semua. Gwen menjawab bahwa ia tidak menyukai keluarga yang bahagia karena ia lahir dari keluarga broken home yang membuat dirinya tak pernah merasakan nikmatnya cinta dari keluarga, sehingga ia muak melihat keluarga yang berbahagia sementara dirinya tak pernah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian Gwen dan Mira tiba di sebuah rumah. Sambil berjalan masuk ke dalam, Gwen membeberkan semua aksi sadisnya yang telah ia lakukan kepada sahabatnya Karen, Dr. Keller, di mana Gwen membunuh mereka semua karena orang-orang tersebut telah menggagalkan aksinya. Mira yang kaget dan tak percaya dengan apa yang telah dilakukan Gwen, tiba-tiba teringat dengan Max. Ia khawatir Max juga telah dibunuh oleh Gwen. Mira berteriak memanggil-manggil Max di dalam sana, di mana Mira berpikir Max sedang disekap di dalam rumah tersebut. Namun sayangnya, Max tak berada di dalam. Gwen kemudian dengan tertawa senang mengatakan kepada Mira bahwa ia lagi-lagi berbohong karena Max sebenarnya tidak kemana-mana. Max masih berada di tempat terapi. Mendengar itu, Mira segera berlari keluar untuk pergi. Namun hal itu dicegah oleh Gwen dengan menahannya. Secara bersamaan, mereka berdua melirik sebuah pisau dapur. Di sana mereka memperebutkan pisau tersebut, namun kekuatan berpihak pada Gwen. Ia berhasil meraih pisau tersebut dan kemudian mencoba menusuk Mira. Mira dengan berusaha payah mencoba bertahan dari serangan Gwen. Saat Gwen lengah, Mira mengambil kesempatan menendang Gwen. Pisau itu pun terlepas dan jatuh ke lantai. Pertikaian kedua wanita cantik tersebut kembali berlangsung, di mana di lantai Gwen kembali mencoba mencekik leher Mira yang berada tepat di bawahnya. Mira yang sudah sangat terpojok kemudian melihat sebuah ceret yang tergeletak di lantai. Ia mencoba menggapai ceret tersebut walaupun dengan berusaha payah, namun ia berhasil menggapainya dan dengan gerakan refleks ia hantamkan tepat mengenai kepala Gwen hingga membuat Gwen terjatuh terkapar menanti ajalnya. Setelah melakukan itu dengan terisak-isak, Mira segera berlari keluar, masuk ke dalam mobil dan film pun selesai.